Pak Din, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur dan Pak Din atas kesempatannya. Pertama dan pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Akhirnya kita dipertemukan kembali, walaupun dalam situasi dan kondisi lewat udara, gitu. Bapak dan Ibu ada di sana, saya ada di Jakarta Timur, gitu kan. Tapi kita bisa saling bertatap mata, asik. Eh, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengisian aplikasi rapot dan juga pengisian guru bidang studi. Izin saya akan screen. Terlihat Bapak dan Ibu? Lihat, Bu. Iya. Nah, ya, jadi di sini Bapak dan Ibu di aplikasi ini adalah aplikasi guru bidang studi sesuai dengan kesepakatan kita waktu itu. Satu file itu adalah untuk satu level, satu bidang studi. Artinya, misalkan contohnya di sini adalah bahasa Inggris yang saya tayangkan, berarti pelajaran bahasa Inggris untuk level kelas 1 gitu. Nah, nanti ada lagi level kelas 2 bahasa Inggrisnya, ada lagi nanti level kelas 3 dan sampai dengan kelas 6 gitu. Nah, di dalam ini bagiannya ini seperti biasa, ini berandanya. Kemudian ini data sekolah, Bapak dan Ibu nanti silakan diisi. Walaupun ini lebih banyak sebenarnya adalah kebutuhannya untuk guru kelas, karena nanti dia mensinkronkannya itu adalah ke rapot. Tetapi karena ini adalah kepunyaan Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, mau tak mau ini harus diisi. Kita coba di sini. Ini Bapak dan Ibu nanti mengisinya manual, karena kan saya tidak tahu ini nomornya dan semuanya. Begitu juga dengan alamat sekolah. Kemudian di sini Bapak dan Ibu nanti tinggal drop down ke bawah. Ya, tinggal ini dicari ke bawah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ini juga kecamatannya juga sama, di drop down ke bawah. Kemudian ini provinsi juga sama, tinggal di drop down ke bawah, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Website, diisi manual, email, diisi manual, nomor telepon, diisi manual. Ini nama kepala sekolah, ini Bapak dan Ibu tinggal pilih. Ya, begitu juga dengan nama wali kelas. Nah, karena ini kepemilikannya itu adalah guru mata pelajaran, berarti di sini adalah nama guru mata pelajarannya. Nah, di sini ada saya kasih notif untuk pengisian NBM, karena saya tidak tahu nih nilai nomor NBM Bapak dan Ibu di sana apa. Penulisannya adalah NBM-nya ini jangan dihapus. Jadi yang Bapak isi itu nanti adalah cuma angkanya saja. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terus kemudian kelas ini nanti tinggal di drop down ke bawah. Mau pilihnya semuanya udah saya input di sini. Kemudian fasenya juga sama. Ini tinggal dipilih. Kemudian semesternya juga tinggal dipilih. Tahun pelajarannya juga tinggal dipilih. Jumlah siswanya ini diisi manual. Kemudian ini diisinya karena ini nanti adalah untuk tanggal rapot ya. Nah, karena tanggal rapot itu kan biasanya nanti hanya untuk si guru kelas. Nah, Bapak dan Ibu di guru mapel ini tetap seperti ini gitu. Kemudian kita lanjut ke data murid. Bapak dan Ibu, di data murid ini sudah ada ya. Ini saya drop down ke bawah. Berarti ada 6 kelas ya. Nanti untuk kelasnya tinggal dipilih
Ya, dipilih mau kelas apa, misalkan ke Ibnu Khaldun tinggal. Terus caranya gimana Bu Mimi? Apakah kita harus memilihnya satu persatu? Enggak. Tetap nguncinya itu di atas. Sudah Bapak Ibu pilih di sini. Ini nanti tinggal di scroll ke bawah. Jadi dia otomatis sama gitu. Nah, terus kemudian ini untuk data siswa. Oke. Terus kemudian daftar ada Bapak dan Ibu, kan kita itu sebagai guru mapel itu kan nggak masuknya setiap hari ya dalam satu minggu. Karena kan kita masuknya adalah jadwal-jadwal tertentu saja. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisi. Terus ini tanggalnya sudah dibuat nih 1 bulan. Tapi nanti Bapak dan Ibu tinggal dikosongkan saja, yang diisi yang mana. Tanggal Bapak dan Ibu mengajar saja. Karena yang mengisi seutuhnya itu adalah wali kelas atau guru kelas. Nah, Bapak dan Ibu, karena kita sebagai guru mau nggak mau kita harus punya data nih. Pada saat saya mengajar di tanggal 14 nih misalkan. Oh, si A tidak masuk gitu. Nah, kalau seandainya nanti ada trouble, ada masalah, kita sebagai guru kita punya evidence gitu loh. Kita punya bukti gitu. Jadi ketika ada miskom dengan orang tua, kita punya bukti. Oh, tanggal segini, oh anak ini nggak masuk loh. Tapi orang tua misalkan berkelit. Oh, si anak ini dia punya masalah tanggal segini. Padahal sebenarnya dia nggak masuk nih. Nah, Bapak dan Ibu dengan mengisi absen ini secara otomatis nanti itu adalah sebagai bukti bagi kita gitu. Kemudian ini laporan, ini Bapak dan Ibu, ini udah otomatis. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengisinya itu di bagian input presensi saja. Hanya 1 kali pengisian secara otomatis nanti dia akan tersambung ke bagian laporan. Di sini Bapak dan Ibu. Terus ini Bapak dan Ibu perhatikan di atas. Ini dari mana? Ini semuanya sudah otomatis. Jadi kalau jumlah siswa yang Bapak dan Ibu inputkan di awal misalkan 100 orang, berarti nanti dia akan muncul di sini. Oh, ternyata saya mengampu ada 100 siswa gitu. Tapi dikembalikan kalau Bapak dan Ibu hanya mengampu 3 kelas ya berarti 32 kali 3 kelas gitu. Nah, ini dia udah otomatis. Kita coba ya Bapak dan Ibu untuk siswa laki-laki. Saya kembali ke beranda. Di data siswa ada 90. Saya rubah satu laki-laki perempuan. Bapak dan Ibu perhatikan. Ya berubah. Dan data ini nanti dia akan langsung ke sini. Nah, berubah nggak Bapak dan Ibu? Ini tadi kan 99, sekarang dia menjadi 98. Jadi itu udah sinkron datanya. Nah, di sini saya sampaikan Bapak dan Ibu, untuk formula dan codingan yang penting itu saya kunci. Tujuannya untuk apa? Agar nanti tidak ada terjadi pengurangan rumusnya atau bahasa codingnya yang berubah gitu. Karena kalau misalnya nanti berubah udah berantakan gitu. Karena Bapak dan Ibu di sini mengisinya di ujungnya saja gitu kan, di awalnya saja gitu kan. Nah, ini untuk presensi Bapak dan Ibu. Ini tinggal kembali. Sekarang perangkat ajar. Perangkat ajar Bapak dan Ibu tetap ini mengisi identitas. Identitas ini bagaimana? Kalau Bapak dan Ibu ini tinggal dipilih lagi ya. Ada semuanya udah di drop down ke bawah. Kemudian CP Bapak dan Ibu, untuk CP yang terbaru Bapak dan Ibu bisa ambil dari sini. Nah, ini kementerian sudah mengeluarkan panduan pembelajaran per mapel. Nah, ini nanti mau saya benit ke sini nih. Ini kan CP yang di sini, ini adalah CP utuh dari Beskap 046 tahun 2025. Nah, dari yang kementerian nanti itu udah dipisah tuh. Jadi atur panduan, Bapak dan Ibu mau ngajar seperti apa, itu juga udah keluar. Nah, nanti mau saya tambahkan di sini. Nah, semua file ini saya simpan di dalam sebuah drive. Jadi saya nggak masukkan filenya di dalam aplikasi ini. Tujuannya untuk apa? Agar Bapak dan Ibu filenya nggak berat. Ya,
Kalau di Drive Bapak dan Ibu kan tinggal ngambil sesuai kebutuhannya saja gitu. Kemudian ini program semester pengisiannya ini hanya memberikan tanda. Di bulan Juli kegiatan tujuan pembelajaran ini dilaksanakan di bulan apa. Ini tujuannya untuk apa Bapak dan Ibu? Administrasi ini adalah akan membantu penilaian kinerja sekolah. Karena sekolah itu kan dinilai ya. Jadi kalau ini udah tersimpan di sini, mau nggak mau nanti Bapak dan Ibu kalau diminta sama Pak Din atau dari manajemen sekolah minta atau pengawas pengen lihat mana nih gitu kan, Bapak dan Ibu sudah ada, tinggal dilihatin aja filenya gitu. Jadi nggak perlu di print. Kapan di printnya? Ya nanti ketika kebutuhannya mau dicetak silakan dicetak gitu loh. Jadi kita berusaha untuk paperless gitu. Kemudian ini input RPP, cara-caranya sudah ada di sini. Bapak dan Ibu tinggal mengikuti. Caranya seperti apa? Jadi RPP-nya ini Bapak tulis bikinnya di tempat yang terpisah, misalkan dengan Word. Word-nya itu nanti di PDF baru di-upload-nya ke sini. Gitu, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian program tahunan seperti biasa, Bapak dan Ibu dalam 1 tahun mau ngisi apa, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Sekarang ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru mapel. Nah, ya enggak? Nah, guru mapel itu kan biasanya ya udahlah kita lanjutnya ke penilaian aja. Kita mengisinya penilaian aja. Nah, sekarang di sini sudah saya bagi ini. Karena satu level itu ada 6, ya kan? Berarti ada 6 kelas. Kita ambil. Di dalam ini ada 3. Ada pengolahan nilai, ada nilai asesmen tengah semester. Nah, kita kan mau terima rapot nih. Berarti nanti Bapak dan Ibu, nilai ini yang akan diambil oleh wali kelas. Yang akan dipindahkan ke rapotnya. Ya, jadi, nah kemudian ada nilai akhir. Nilai akhir ini apa? Nilai akhir ini adalah nilai yang akan menjadi nilai jadi di rapot yang sesungguhnya di bulan Desember. Gitu. Kita lihat. Di dalam pengolahan nilai, di sini saya akomodir sampai dengan lingkup materi 10. Walaupun mungkin di dalam 1 semester kita mungkin hanya lingkup materinya maksimal 6, ya kan? Lingkup materi itu apa sih Bapak dan Ibu? Lingkup materi itu adalah, kalau bahasa lamanya itu adalah bab. Nah, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau sekarang kan bahasanya adalah lingkup materi. Nah, ini apa? TP1, TP2, sampai LM. TP1 itu apa? Tujuan pembelajaran pertama. Bapak dan Ibu, 1 bab. Itu terkadang kita melakukannya itu adalah misalkan 3 kali pertemuan. Oh, dalam 3 kali pertemuan berarti ternyata ada 3 TP. Kalau seandainya 1 pertemuan 1 TP. Ketika 1 kali pertemuan pasti ada kita ngambil nilai. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Nah, nilai yang kita ambil itu berupa apa? Bisa nilai tugas, bisa nilai diskusi, bisa nilai praktikum. Nah, Bapak dan Ibu tinggal inputkan di sini. Nah, LM apa? LM itu adalah ulangan harian. Nah, Bapak dan Ibu harus pahami dari TP1 sampai LM1 itu adalah formatif. Ya. Nah, ini nanti dia akan menjadi nilai U1. 1 nilai. Jadi otomatis ketika Bapak dan Ibu nih misalkan di sini, ini jadi 60 nih. Nah, nilainya berubah kan? Jadi Bapak dan Ibu kerjanya itu hanya menginput ya di sini aja. Ini, nilai yang ini, nanti dia akan ke sini perginya. Nah, dia akan lari ke sini. Ini 80, LM1 tadi 80 ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita lihat ke belakang nih. Kembalikan dulu ya. 80 ini. Sama ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu hanya menginputnya di sini, otomatis nanti dia akan masuk ke sini. Nah, ini karena di sini bahasanya ATM, ini nilai yang akan diambil oleh Walas. Artinya, ketika guru mapel memberikan file ini, Walas langsung kliknya apa? Penilaian, pilih kelas, pilih nilai ATS. Langkahnya kayak gitu aja. Nggak usah klik-klik yang lain. Jadi kalau guru kelas, kerjanya seperti apa?
udah muncul tampilnya, ini penilaian, misalkan kelas Ibnu Sina. Misalkan Bu Dinda nih, wali kelas 1. Ibnu Sina, klik ini aja, langsung klik ini aja. Ini yang Bapak dan Ibu kopas ke rapot. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak usah matanya kemana-mana gitu loh, nggak usah ke sub-sub yang lain. Nah, ini sinkronisasi antara si guru mapel dengan guru kelas. Nah, bentuk rapot kita itu kan agak berbeda di tahun ini. Ya, nanti saya akan sampaikannya rapot. Nah, untuk rapot di tahun ini itu bentukannya ada nilai yang ini Ibu ya. Rincian, misalkan sampai UTS kita itu ada 3 bab. Berarti ada 3 nilai yang kita tampilkan. Kalau rapot yang dulu yang saya lihat itu kan nilai yang sudah di rata-rata. Ya kan? Sementara kalau ATS ini kan sebenarnya setengahnya dia ke formatif, setengahnya dia sumatif. Ya, karena kenapa sumatif? Karena kan kita menggabungkan beberapa bab dijadikan satu kali ujian. Dia juga akan berfungsi sebagai sumatif gitu sebenarnya gitu kan. Nah, untuk deskripsinya Bapak dan Ibu, ini kemarin awalannya saya berpikir teman-teman aja yang mengetik secara manual karena bahasanya bukan bahasa tujuan pembelajaran gitu kan, tapi bahasanya adalah oh Mimi di bab kalor dia belum ulangan harian, artinya nanti kita tuliskan Mimi pada materi kalor dia belum ulangan harian. Nah, artinya nanti ketika si anak atau orang tua meminta perbaikan nilai, yang kita perbaiki nilai apa? Bukan nilai ketika ujian tengah semester. Tapi yang kita perbaiki itu adalah nilai proses tadi. Karena ketika kita memperbaiki nilai proses secara otomatis signifikan penambahan nilai akhirnya. Ini yang pernah ditanya waktu saya ke sekolah kemarin kan. Gimana caranya agar apakah pembobotnya 2:1 batu. Soal itu kan. Nah, terus ini Bapak dan Ibu tuh mengetiknya satu kali aja. Saya sudah bikin pakai indeks di sini ya. Nah, saya start dari Ibu. Saya contoh apa nih Ibu lakukan. Bapak ketik ini. Anda telah menyelesaikan tugas dan ulangan hari. Ketika semua tugas, semua ulangan harian si anak ini udah selesai. Tetap kita tuliskan di deskripsinya itu bahwa dia sudah melakukan tugasnya dan kewajibannya. Misalkan kayak gitu. Kemudian Ananda belum menyelesaikan ulangan harian materi bilangan gitu. Jadi nanti sesuai dengan kemarin saya diskusi sama Pak Dayat, sama Bu Nur dan sama Pak Dit, minta dibuatkan seperti ini. Nah, nanti kan Bapak dan Ibu mungkin udah familiar ya, tahun lalu disaran ya. Mungkin Bapak dan Ibu wali kelas udah familiar dengan cara seperti ini, tapi itu disaran, ya kan? Disaran yang disampaikan oleh wali kelas. Nah, di sini yang memberikan deskripsinya itu adalah guru mata pelajaran. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, nilai ATS di mana? Bapak dan Ibu inputkan di sini. Ya. Nilai ATS Bapak dan Ibu inputkan di nama ini. Nah, nanti yang akan diambil si guru kelas atau wali kelas adalah nilai ini. Kalau nilainya 3, ya udah kopasnya cuma 3. Nah, satu lagi apa? Nilai ini. Kenapa? Karena itu yang akan ditampilkan nanti di rapot kita. Nah, untuk guru kelas hanya seperti ini. Karena kan kemarin teman-teman minta gimana dibuat sederhana mungkin gitu kan. Karena kan mengampu kelasnya itu nggak cuma satu kelas gitu kan. Oke. Mungkin untuk yang guru kelas kita beri kesempatan bertanya dulu ya Pak Din. Biar nanti nggak campur dengan rapot gitu. Karena kalau rapot kan agak lumayan banyak. Mungkin saya kembalikan ke Pak Din dulu, Pak Din untuk tanya jawab. Monggo silakan Pak.
Dengeran? Ya, baru Pak. Silakan. Ya, itu baru Guru guru bidang mapel. studi Bu Ya, Mimi ya. ya. Ada Mungkin pertanyaan tadi dulu nggak? ya, mungkin tadi karena ngisi data, ngisi apa, guru mapel karena nggak langsung ke penilaian mungkin. Tapi itu yang seharusnya dilakukan oleh guru. Maksud Bu Mimi itu tadi bahwa guru mapel pun Dalam sini ada menunya, ada data sekolah, data siswa, data intra, input tujuan pembelajaran, data sumatif, input deskripsi, input populer, itu kebiasaan, input kegiatan keagamaan, nilai ekstrakurikuler, deskripsi ekstrakurikuler, catatan wali kelas, sikap absensi. Kemudian menu yang kedua, menu utamanya menu cetak, ada cetak sampul dan cetak leger. Cetak sampul ini untuk kelas 1 ya. Untuk wali kelas 1 pasti akan cetak sampul. Kemudian cetak rapotnya karena permintaan dari sekolah bahwa itu digabung jadi satu, rapot tengah semester, rapot ismuba, rapot semester, maka di sini ada cetak rapot sumatif tengah semester kelas 1 dan 2. Kenapa saya bedakan? Karena kelas 1 dan 2 atau fase A itu nilai mata pelajarannya hanya 9. Betul ya Bapak dan Ibu? Kemudian kelas 3 dan 4 itu mata pelajarannya 11. Kelas 5 dan 6 itu mata pelajarannya 12. Artinya di sini saya coba mengakomodir Bapak dan Ibu tidak akan hapus row sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Jadi nanti yang Bapak dan Ibu cetak, kalau Bapak dan Ibu ngajarnya itu adalah walas kelas 1, ya udah Bapak dan Ibu hanya cetak bagian ini aja. Gitu. Kalau Bapak ngajarnya 5-6, berarti Bapak dan Ibu cetaknya di sini. Kemudian cetak rapot semester juga sama. Kemudian ada cetak ismuba, peran keagamaan, dan cetak mutasi. Biasanya kalau kelas 6 mau lulus, kalau anak kita nggak pindah, berarti kan kalau mau lulus kita akan cetak nih mutasi ini. Dengan nanti keterangannya bahwa anak ini sudah lulus gitu kan. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau saya ngomongnya kecepatan dibilangin ya. Oke. Ini data sekolah. Nah, guru walas wajib mengisi semua data ini. Sama, caranya sama seperti yang tadi Bapak dan Ibu tinggal memilih, tidak mengetik manual lagi. Hanya bagian-bagian tertentu yang diketik manual. Kenapa? Karena saya tidak hafal. Nomor NPSN-nya berapa? Nomor SN. Dan Ibu berarti tanya Pak Din atau Pak Dayat ya atau Budin ya. Mereka pasti tahu gitu. Nah, terus kemudian yang ini sama tinggal memilih Bapak dan Ibu semuanya. Kita kembali ke sini. Tombolnya di sini Bapak dan Ibu untuk kembali. Nah, ini namanya ini akan berubah ketika Bapak dan Ibu mengisi data. Contohnya, di data sekolah, nama gurunya itu adalah nah, hanya Komala. Kalau file cetak balikan ke yang punyanya Ibu Yani Komala ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian data siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu alas harus ngisi ini. Kenapa? Karena pengisian nomor induk atau NISN, nama siswa, ini pengisiannya sekali di depan, ini akan dipakai untuk semua ke belakang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ngisinya cuma di bagian sini saja. Oke, kita kembali ke sini. Data intra. Nah, Bapak dan Ibu, di sini loh kok banyak, ada 23. Iya, karena saya di sini masukkan jadi 23 karena sesuai dengan
kebutuhan di sana bahwa ada pelajaran ismuba yang di breakdown. Al-Quran, hadis, tajwid, ya kan? Nah, waktu itu saya bertanya sama Pak Din, Pak, kalau teman-teman ini belajar tentang Al-Quran, tajwid, tahsin, tahfidz, ini punya tujuan kan, gitu kan? Nah, karena kan di sini ada untuk meminimalisir bahwa rapotnya jangan sampai berlembar-lembar, gitu kan? Jadi kita lakukan inovasi di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu nggak usah rubah lagi karena ini udah saya minta dari sekolah, ya. Artinya ini Bapak dan Ibu udah nggak ngisi lagi nih yang bagian ini. Kemudian input tujuan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal pilih pendidikan agama Islam. Tujuannya. Nah, yang mau saya tekankan di sini Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, menginput tujuan tidak usah panjang-panjang, tidak usah menggunakan kaidah ABCD, paham ya? Audien, behavior, condition, degree, enggak. Karena semenjak kurikulum Merdeka bahwa pembuatan tujuan itu hanya membuat 2 komponen. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah materinya. Contohnya di sini, memahami gerakan sholat. Ya, berarti memahami itu kan kompetensinya. Gerakan sholat itu adalah materinya. Ini tujuannya untuk apa? Agar nanti di deskripsi nggak panjang-panjang. Ya, Bapak dan Ibu, kalaupun kita menggunakan yang besutan dari kementerian juga sama. Dibatasin jumlahnya gitu. Jumlahnya itu nggak boleh lebih dari 200 kata kalau saya nggak salah. Makanya di sini yang Bapak Ibu tuliskan di sini hanya seperti ini aja. Kompetensi, konten gitu. Kompetensi mana? Memahami, menganalisis, ya. Terus kemudian mengidentifikasi, itu adalah kompetensi. Setelah kata-kata ini langsung Bapak dan Ibu materinya apa? Gitu, ya. Bapak dan Ibu ini untuk input tujuan. Nah, untuk input tujuan nih Bapak dan Ibu nih tinggal pilih mau ngisinya yang mana. Ya, ketika di sini Bapak dan Ibu kembalinya ke sini. Kalau Bapak dan Ibu kembali ke beranda, Bapak dan Ibu kembali ke depan. Nah, Bapak dan Ibu ternyata baru menginput al-Islam. Misalkan, berarti Bapak dan Ibu pengen nginput yang lain nih. Tinggal kembali. Dia kembali ke bagian sini. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, itu yang input tujuan. Nah, ini banyak nih. Karena itu tadi untuk mengakomodir yang rapot kita yang tadi gitu kan. Nah, terus kemudian kalau di sini data sumatif. Nah, data sumatif pun juga sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mau mengisikan data sumatif. Nah, ini tinggal diisi manual. Karena kan nilai. Ini yang kalau Bapak dan Ibu menerimanya dari guru bahasa Inggris. Berarti guru mapel toh. Bapak dan Ibu nanti kan copy pindahnya ke sini. Formatnya sama. Ya, formatnya sama. Jadi tidak akan kemana-mana datanya. Karena format di guru mapel sama di sini sama. Gitu. Nah, ini bagaimana? Ini ketika Bapak dan Ibu sudah menginput di tujuan, itu otomatis dia akan muncul di sini. Ya, jadi Bapak dan Ibu jadi paham gitu kan. Nah, nanti deskripsi yang PTS, ini yang PTS ya, yang PTS tadi. Oke, ini untuk penilaiannya. Kemudian input kokurikuler. Nah, kokurikuler itu berbeda dengan P5. Emang kemarin kita belum sempat bahas ya kokurikuler. Di sini saya akomodir untuk dalam 1 semester itu ada 3 kokurikuler. Kalau kokurikulernya 1 Bu Mimi, oh ya udah berarti kita mengisinya cuma 1. Ini yang akan Bapak dan Ibu isi. Kokurikuler itu kan pendamping ya, pendamping intra gitu. Nah, Bapak dan Ibu pahami, loh kok angka-angka Bu Mimi? Karena di sini kita menilainya adalah menggunakan skala Likert, Bapak dan Ibu. Jadi saya ngambilnya itu skalanya itu adalah 1 sampai 4. Artinya di 4 ini dia udah sangat baik
gitu. Nah, kalimat ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari panduan asesmen dan pembelajaran, gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi kita tetap tidak keluar dari panduan asesmen dan pembelajaran. Nah, misalkan Bapak dan Ibu nanti itu di dalam satu tema itu Bapak dan Ibu hanya menilai misalkan 3 dimensi profil lulusan, ya kan? Oh, berarti di sini akan muncul nih nilai maksimum di sini ada sangat miss saya 2 dimensi gitu Bapak, ada 2 maksimum yang sama dimensi yang berbeda. Nah, ini nanti akan muncul di sini ya, deskripsinya akan muncul di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu harus pahami di dalam rapot itu nanti nilai kokurikuler kita menggabungkan antara kegiatan kokurikulernya dan juga adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Artinya nanti Bapak akan input nih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti dia akan sinkron. Oke, sekarang kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita melaporkan ke orang tua adalah per 1 semester. Kenapa per 1 semester? Karena nanti munculnya di rapotnya itu 1 semester. Di bulan Desember. Di rapot PTS kita tidak munculkan. Kita tidak laporkan gitu. Makanya di sini pemantauannya kayak gini Bapak dan Ibu. Betul ya? Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak dan Ibu tinggal input centrang. Ya. Jadi misalkan kayak gini, dia anaknya bangun pagi. Nah, oh ada nih di minggu pertama dia bangun pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah per bulan Bapak dan Ibu. Bulan ini si anak ini bangun paginya itu ternyata banyak. PR-nya Bapak dan Ibu apa? 1, bikin instrumen. Ya, bikin instrumen. Gimana Pak Din? Instrumennya dari saya juga atau gimana? Nah, nanti Bapak dan Ibu akan ngerekap per bulan. Gitu. Masukkan di sini, ya kan? Nah, setelah Bapak dan Ibu dia akan menghitung sendiri Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu nanti dia akan ke sini. Nah, 6. Kalau seandainya di dalam 1 bulan dalam 1 semester ini si anak ini nih poinnya bagus nih, ya kan? Nah, berarti si anak ini sudah terbiasa. Paham ya Bapak dan Ibu? Kalau seandainya kita kembali ya ke sini tadi Bapak dan Ibu. Di sini saya tulis nih di minggu ketiga. Ternyata anaknya nggak bangun pagi. Gitu kan? Nah, artinya nanti kita akan lihat nih hasilnya dia ya. Nah, Bapak dan Ibu ini 3 ya. Dia 3, posisinya akan 3 gitu. Nilai di sini, otomatis dia ke sini perginya nanti Bapak dan Ibu. Nah, nanti hasilnya ini akan menjadi deskripsi. Ketika dia menjadi deskripsi ini, nanti deskripsi yang di sini akan digabungkan masuk ke dalam nilai kokurikuler Bapak dan Ibu ya. Nilai kokurikulernya nanti akan masuk ke dalam nilai kokurikuler. Oke. Nah, udah. Ini saya lihatkan di sini dulu Bapak dan Ibu. Nah, di sini dia. Ya. Ini kok panjang banget Bu Mimi. Karena di sini saya cokan juga anak Indonesia hebatnya kita nilai ini. Ya kan? Terus kemudian temanya saya nilai nih 88 dimensinya. Makanya terlihatnya ini banyak gitu. Ini saya bikin seperti ini untuk saya melihat ini dia menarik nggak, running nggak dia codingannya ini gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kembali ke sini. Terus kemudian input nilai keagamaan. Nah, ini yang nilai keagamaan yang sifatnya itu adalah bukan dalam bentuk kuantitatif, tapi bentuknya kualitatif. Ya, karena kan nanti di rapotnya kita itu kan ada rapot ismuba. Setelah rapot ismuba itu kan ada yang kegiatan keagamaannya ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti inputnya di sini gitu. Oke.
Oke, kita akan kembali dulu Bapak dan Ibu. Terus kemudian deskripsi ekstrakurikuler. Nah, bentar. Nilai kurikuler. Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu ketikan manual. Ya, ketikan. Eskul yang ada di anak kita satu kelas itu apa aja? Nah, Bapak dan Ibu pahami, karena kan setiap anak itu eskulnya beda-beda ya. Berarti kan semua data eskul kita masukkan. Ketika Bapak dan Ibu sudah masukkan ke sini, di bagian input nih, deskripsi, Bapak dan Ibu tinggal milih. Nah, ya. Bapak dan Ibu tinggal milih, misalkan, oh dia English Club gitu kan. Deskripsinya apa? Ini Bapak dan Ibu ini nanti menginputnya manual. Kalimatnya apa? Ananda sudah bisa, apa contoh eskulnya ya? Tapak suci ini. Ananda sudah bisa, tapak suci itu eskul nggak sih di sana? Eskul ya. Ananda sudah bisa, sudah sangat terampil dengan memperagakan jurus ini, misalkan kayak gitu. Jadi kalimatnya dibikin anak ini nih udah bisa apa gitu lah. Nggak usah yang bahasa diksi kalimatnya yang berbelit-belit, tapi orang tua itu nanti paham. Oh, anak saya ternyata udah bisa loh secara seni di tapak suci. Oh, anak saya sudah bisa loh, misalkan eh apa lagi ya eskulnya ya, futsalnya gitu kan, di bagian apa gitu. Nah, ini untuk yang ekstra. Oke, kemudian catatan wali kelas. Bapak dan Ibu catatan wali kelas, nanti Bapak dan Ibu tinggal menginputkan. Nah, pertanyaannya kayak gini, saya tuh menemukan fenomena di beberapa beberapa rapot gitu ya. Ada wali kelas itu yang menulis catatan wali kelasnya sama untuk semua anak. Tingkatkan lagi prestasimu, jaga sholatmu, gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu harus pahami, di dalam penginputan catatan wali kelas, gunakanlah kalimat positif. Dan tidak mungkin satu anak itu dia memiliki catatan atau pesan atau notifikasi yang sama dari guru wali kelasnya gitu. Nah, khawatirnya gimana? Terkadang nih Bapak dan Ibu, orang tua itu kadang dia membandingkan tuh, terima rapot, dia tuh, lihat dong nilainya, lihat dong gitu kan. Nah, nanti secara otomatis dia akan lihat, loh kok sama gitu, loh kemampuan anak saya sama gitu kan. Padahal ternyata di nilainya, rincian nilainya dia nggak sama gitu. Bapak dan Ibu tinggal inputkan, sakit berapa, ini berapa, terus kemudian cetak sampul. Nah, ini Bapak dan Ibu sampulnya nanti bentukannya 2 lembar ya. Kayak gini. Nah, ini di awal guru kelas 1 ya. Guru kelas 1. Nah, awalan di sini ya. Awalannya di sini gitu. Oke. Kembali. Ini cetak rapot. Cetak leger. Nah, ini leger nih. Nah, leger ini nanti Bapak dan Ibu input manual enggak? Enggak. Dia sudah menarik dari data sumatif. Ya, makanya pekerjaannya Bapak dan Ibu itu banyak menu, tapi itu sebenarnya dia langsung tek 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 gitu lah. Jadi nggak menginputkannya manual. Yang manual tadi apa, Bapak dan Ibu? Kalau seandainya catatan wali kelas, Bapak Pak Din bilang, Bu Mimi, tambahkan pakai kode lagi. Oke, saya tambahkan pakai kode lagi. Sekalian nanti saya kasih contoh ini kayak gimana sih kalimatnya yang seharusnya sepantasnya catatan wali kelas gitu kan. Bapak dan Ibu nanti tinggal perbaiki kalimat dari saya gitu kan. Karena pasti akan berbeda. Gitu kan. Mungkin menurut saya bahasanya positif, tapi menurut Bapak dan Ibu belum tentu itu bahasanya positif gitu kan. Nah, ini leger. Terus kemudian, nah ini rapot PTN Ibu. Saya mungkin akan kayak preview. Ini rapot PTS ada 2 lembar Bapak dan Ibu ya. Rapot PTS ada 2 lembar. Ini lembaran yang pertama, itu rincian nilai per lingkup materi, per bab. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu yang akan ditampilkan sama orang tua. Gitu. Nah, terus kemudian yang bagian keduanya, Bapak dan Ibu perhatikan. Nah, di bagian kedua ini, sorry. Di bagian lembar kedua, ini yang tadi saya jelaskan di guru mapel tadi Bapak dan Ibu. Ya.
nanti dia akan menarik ketika guru kelas sudah memindahkan dari si guru mapel untuk masuk ke dalam rapotnya, itu secara otomatis nanti akan tampil di sini nih. Orang tua nanti dia akan membaca, oh di pelajaran agama Islam ternyata anak saya belum ulangan ini. Tapi kan nilainya udah dikalkulasi Bu Mimi untuk satu bab. Iya, dikalkulasi. Tetapi Bapak dan Ibu nanti sampaikan ke orang tua. Bapak dan Ibu, ini untuk yang kurang ya. Ini nilai masih akan ada perubahan terus, akan ada pergerakan terus. Karena ada tugas atau apa yang anak Bapak dan Ibu belum kerjakan. Makanya ini untuk apa? Untuk mengurangi kita banyak berbicara ketika terima rapot. Dan agar orang tua dia bisa memahami sendiri. Kita mengajarkan orang tua untuk literasi, gitu kan? Jadi, nah ketika si anaknya nanti meminta, Bu Dinda, aku mau perbaikan ini loh Bu Dinda. Nah, Bu Dinda tinggal ngeliat nih rapotnya. Oh iya, dia di bagian ini. Sementara kan kita sudah punya data nih, gitu kan? Ternyata kan datanya sinkron, jadi lebih enak, gitu kan? Untuk mengolah nilainya lebih enak, gitu. Oke, ini untuk rapot yang kelas 1. Ya. Nih Bapak dan Ibu nih udah jalan ya. Oke. Nah, ini yang kelas 3 dan 4. 11 mapel. Ya. Bapak dan Ibu nih sikap dan semuanya ini sudah. Terus kemudian di sini rapot utamanya. Rapot utamanya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Sama ini contohnya seperti ini. Nah, ini secara otomatis ketika Bapak dan Ibu nanti mengisikan tujuan